Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek, karena dia ngerasa oh udah bisa. Dia suka renang. Kalau ketemu saya kan bilangnya nggak suka berenang, dan itu berulang kali. Jadi ya saya masalah Dante itu bisa berenang, setahu saya waktu kecil memang ya cuman di itu aja, di bak-bak big itu aja. Kalau nggak bed keep itu nggak ada di kolam renang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 saksi Tamara yang merupakan ibu kandung korban bersama dengan korban berangkat dari rumah tempat tinggal menuju ke rumah saudara YA yang beralamat di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dengan tujuan untuk mengantar anak korban ketemu dengan anak daripada tersangka yaitu berinisial MMA. Kemudian pada pukul 15.00 tersangka YA berangkat dari rumah di jalan Pondok di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit bersama dengan RA yang merupakan korban dan MMA yang merupakan anak daripada tersangka menuju ke kolam renang di Jalan Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit. Dia udah pengen renang. Iya jam berapa sih gitu. Iya karena aku emang searah ya, lokasinya tuh dekat situ juga di Bekasi. Jadi Keranggan ya, jadi searah kan. Jadi aku dropin dulu ya udah biar dia senang dulu deh, renang dulu. Gimana anak kecil kalau udah mau renang ya mesti di mobil tuh, jam berapa gitu. Jadi aku bilang ya udah deh aku dropin dulu deh. Tapi kamu jangan jebur ya sampai aku datang ya, aku gituin. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin namanya anak-anak udah lihat air, nggak sabaran. Nih Dante ini aku udah pesenin, kamu jangan nyebur dulu. Kalau aku belum datang, aku drop. Kan ini ceritanya kan aku drop karena udah nggak sabaran, jadi aku drop dulu. Terus aku pergi ke lokasi, take 2 scene doang. Pikiran aku nih enteng banget kemarin, cuma 2 scene tuh paling sejam 2 jam selesai. Apalagi dekat kondisinya, lokasi ke si kolam renang itu dekat. Akhirnya aku tinggal. Aku udah titip pesan pokoknya ke Dante jangan nyebur. Biasanya anak itu nurut banget sama aku. Setiap orang di dalam keadaan terdesak, apalagi terlibat masalah hukum sebagai tersangka, pasti akan berupaya sedemikian rupa mencari alibi ya, mencari alasan, mencari pembenaran terhadap perilakunya dalam rangka mengurangi atau syukur-syukur bisa membebaskan gitu. CCTV ini menunjukkan bahwa TKP-nya itu memang TKP yang berisiko ya. Jadi kolam renang ini kan memang sangat mungkin ya terjadi banyak risiko. Nah, apakah memang sudah dipilih ini sebagai TKP sehingga mampu mengaburkan sesuatu yang sebetulnya sudah diniatkan? Nah, ini bisa saja terjadi. Ada yang aneh dari kesaksian Tamara Tiasmara ketika diwawancarai oleh wartawan usai meninggalnya Dante. Pada wawancara tersebut, Tamara menceritakan kronologi sebelum Dante meninggal dunia. Tamara menyebut, Dante merengek meminta segera berenang, sehingga dirinya mengantar Dante terlebih dahulu ke kolam renang untuk ditinggal syuting selama 1 atau 2 jam saja. Sedangkan, menurut keterangan polisi, justru Tamara mengantarkan Dante ke rumah Yuda Arfandi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keterangan ambigu yang dinyatakan oleh Tamara. Tamara sempat menyebutkan bahwa dirinya menyuapi Dante selama perjalanan ke kolam renang. Padahal, bukan Tamara yang mengantar Dante ke kolam renang. Namun, Dante pergi bersama Yuda Arfandi dan anak perempuan Arfandi. Selain itu, Tamara sempat mengungkap bahwa Dante suka berenang di kolam yang dalam. Padahal, mantan mertua dari Tamara juga mengungkap, Dante berulang kali mengatakan dirinya tidak suka berenang. Dan ayah dari Dimas Anggar itu mengatakan bahwa setahu dirinya,
Dante tidak bisa berenang di kolam yang dalam. Penyidik pun kemudian menceritakan bagaimana kejamnya Yuda Arfandi saat menenggelamkan Dante di kolam renang. Tersangka kemudian jongkok dan menyuruh anak korban dan anak tersangka untuk menyelam dengan kepala anak tersangka dipegang dan dimasukkan ke dalam air. Namun untuk kedua tangan masih tetap memegang tepi kolam renang. Hal tersebut dilaksanakan sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, tersangka dan korban dan anak tersangka pindah dari kolam anak-anak menuju ke kolam dewasa, di mana pada awalnya tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm ataupun 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm ataupun 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh tim analis IT dari Puslapor Bareskrim Polri. Adapun pada saat proses menenggelamkan tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka. Kemudian yang terakhir, setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu, anak korban ataupun RA pada saat ke pinggir tepi kolam dan pegangan di pinggiran kolam, kemudian terjadi korban sampai dengan batuk-batuk. Sekitar pukul 16:50 hal tersebut kita ambil berdasarkan CCTV daripada kolam tersebut. Korban sudah terlihat lemas. Kemudian tersangka mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu korban sempat batuk-batuk dan selanjutnya terlihat sangat lemas, dan setelah itu dicoba untuk diberikan pertolongan. Namun kondisinya korban sudah tidak bernapas lagi.